Petruk cilik tadinya naik ini. Ya, tadinya Petruk cilik naik banteng. Kurang ajarnya, banteng yang sudah mengantarkan dia ke posisi sekarang malah ditendang. Kurang ajar banget nih Petruk cilik ini. Dan dia ngikutin apa yang dilakukan oleh ayahnya, sang Petruk. Bapaknya hari ini sudah terbang naik SMK. Enggak, naik Boeing ya, ke Oslo. Nah, Petruk cilik masih ada di ibu kota kerajaan Wakanda. Jadi, apa yang harus dilakukan terhadap dua Petruk gede dan Petruk cilik ini? Live ya? Loh. Oh sudah live? Udah live, gak apa-apa. Kalau tidak salah congor ini ya? Bukan, Oh, bukan. Congor satunya, yang punya mulut lebih panjang. Oh, oke. Ini temennya Congor. Oh temannya congor. Ini kepala komunikasi kerajaan. Oke. Ya, Bilung. Yang kita bicarakan adalah kerajaan Konoha, jadi aman. Ya, aman. Ya, Roy sudah ya? Posisi Roy Suryo. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah saya bisa di sini dan ini kerjaan iseng saya sekarang, ya. Yaitu saya akan menceritakan peristiwa yang terjadi sebenarnya tapi di kerajaan Konoha atau di Wakanda. Jadi kalau nanti ada nama dan peristiwa yang kira-kira mirip, anggap saja itu kebetulan, ya, Bapak dan Ibu, kebetulan ya. Nah, kebetulan juga saya pakai baju wayang. Tapi wayang ini terlalu cantik, terlalu bagus untuk menceritakan apa yang ada di Konoha. Jadi nanti tokoh-tokohnya lebih hebat, lebih sadis, lebih jelek daripada yang ada. Tapi saya akan buka dulu baju ini untuk menjelaskan bahwa seperti biasa kita semuanya adalah satu rasa, satu nasib. Setuju? Kita semua adalah korban Mulyono. Nah, kita semuanya adalah korban Mulyono. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mulai dengan memang harus begini. Ini diawali dengan gunungan. Gunungan adalah merupakan, maaf, Gak apa-apa. Kalau bisa volumenya dibesarin dikit boleh? Nah, gak apa-apa mas. Gak apa-apa santai. Waduh, wah ini kehormatan banget nih ada yang megangin Zumba lagi dalam. Ada yang kira-kira mau jadi volunteer loh gitu loh. Aduh, mana anak muda nih, anak muda? Anak muda sini, masa Bang Nek? Ayo anak muda. Nah. Tadi di antara sini ada yang mirip Fufu Fafa. Mana tadi? Mana tadi yang mirip Fufu Fafa tadi? Ada di belakang tadi? Yuk biar kita bisa istirahat gantian. Yuk. Waduh, nah ya oke silakan. Oh malah orang tua lebih solider. Ya udah. Sambil duduk nggak apa-apa. Sambil duduk. Oke. Ambil kursi Pak. Ya. Ya. Oh atau ini? Ya ini aja. Ganti yang lebih muda. Sini. Pegang mic. Nah, dah. Deketin ke saya mas. Dah. Oke. Kita mulai ya. Jagat Dewa Batara, bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Inilah kisah pewayangan yang terjadi di kerajaan Wakanda. Hari ini telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena biasanya kalau kita lihat Petruk ini selalu menggunakan mahkota. Nah, inilah Petruk yang selama ini jadi raja. Dan kisah Petruk jadi raja itu sebenarnya pernah saya pentaskan dulu di tahun 2014. 10 tahun yang lalu Bapak dan Ibu. 10 tahun yang lalu di kantor Kemenpora pernah saya pentaskan dan waktu itu berarti saya sudah mengingatkan
Hanya saja masyarakat waktu itu belum ngeh bahwa Petruk yang jadi raja ini akan berlaku zolim atau akan berlaku seenaknya. Karena dalam cerita pewayangan, Petruk jadi raja ini bergelar Prabu Wel Geduel Beh. Wel Geduel Beh adalah dia geduel itu kaya, tapi dia cuek bebeh kalau dengan masyarakatnya. Itulah yang terjadi. Dan dia juga bergelar Prabu Kantong Bolong. Kenapa kantong bolong? Karena dia pernah berjanji di kantongnya ada 11.000 triliun. Kantong kanan ada 11.000 triliun, kantong kiri juga ada. Tapi zong semua. Nah, itulah yang namanya Prabu Kantong Bolong. Hari ini di Wakanda 20 Oktober 2024, tanggalnya sama dengan di negara kita. Petruk ini telah berubah. Jadi dia sudah berubah karena masanya sudah selesai. Jadi Petruk ini telah berubah, yang tadinya bergelar raja seperti ini, dia sekarang sudah berubah menjadi orang biasa. Nah, kita beri selamat dulu untuk Petruk yang sudah turun menjadi orang biasa. Nah, ini artinya apa? Segala kekuasaan, segala hak fasilitas yang menyangkut dia itu sudah diturunkan. Itu penting. Karena kalau kemarin dia dilindungi oleh berbagai undang-undang Petruk ini. Sekarang Petruk ini tidak. Ini menjadi rakyat biasa seperti kita. Jadi kalau tadi Petruk ini mendengar kabar, sahabat kita mengatakan harus diteruskan tuntutannya, ya dia bisa dituntut sekarang. Karena dia adalah orang biasa. Dan dia tetap beristrikan Ratu Pergiwo. Ya. Ini ratu yang luar biasa punya kekuasaan di atas sang Petruk ini. Dialah sumber dari segala sumber ide anaknya yang namanya Petruk cilik itu dicalonkan. Kalau tidak ada permintaan dari ratu ini, Pergiwo ini, ya, Petruk ini tidak akan memuluskan sang Petruk cilik atau anaknya ini, yang kemudian hari ini justru naik. Semua idenya berasal dari ratu ini. Apa yang menarik? Ternyata ada kisah di kerajaan di Wakanda, ketika Petruk ini awalnya tidak mau menuruti kisah ini, maka dia diancam untuk tidak boleh masuk kamar. Dia dikunci dan Petruk ini dulu pernah tidur di sofa. Apakah benar cerita itu? Pasti akan terbongkar nantinya. Jadi dulu dia pernah tidak menuruti pesan dari ratu ini, ya. Maka dia kemudian tidur di sofa. Nah, inilah kemudian sang Petruk ini sekarang mulai pusing. Karena mulai ada tuntutan-tuntutan yang ada ke dia. Kita lewatkan dulu cerita dari sang Petruk ini. Kemudian kita lihat tadi apa peristiwa yang terjadi pada gedung kura-kura. Jadi di kerajaan Wakanda itu ada gedung namanya gedung kura-kura. Ketika di gedung kura-kura ada penobatan Werkudara, ada kamera yang mengarah kepada adiknya Petruk, yaitu Gareng cilik. Kemudian ada Bagong cilik. Ketika kamera mengarah ke Gareng dan Bagong cilik ini, pertama kali dalam sejarah di gedung kura-kura dan mengalah kepada ratu ini, yang terjadi adalah teriakan di gedung kura-kura. Silahkan dilihat videonya. Jadi itu pertama kali terjadi di gedung kura-kura. Ada Gareng cilik, ada mantunya Bagong cilik, ada ibunya, dan ada satu lagi tadi yang menarik. Ada pembantunya.
yang kemarin wajahnya kayak gini nih. Berhasil mendapatkan gelar doktor dalam tempo 1,5 tahun. Padahal doktornya mirip dengan anak-anak sarjana. Ini juga mendapatkan teriakan Jadi itulah hari ini yang terjadi pada gedung kura-kura. Dan hari ini terjadilah pada gedung kura-kura Sang Petruk sudah digantikan oleh Werkudara. Ya. Nah, ini. Jadi Werkudara itu Bima. Werkudara itu Bima. Maaf, salah wayangnya. Maaf. Gak apa-apa. Nah, ini. Sang Werkudara sekarang akan memimpin negara Wakanda. Sahabat-sahabat sekalian, kita harus hati-hati juga. Karena Werkudara ini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak jelas juga. Kalau Petruk kemarin dikelilingi oleh ini. Tahu ini siapa? Bapak dan Ibu. Ini adalah pasukan yang saking beraninya, saking berani mati, dia mati akhirnya. Ini pasukan berani mati yang sudah mati. Dan dia bau tanah. Maka pasukan ini namanya pasukan bau tanah. Ya. Ini pasukan bau tanah karena saking berani matinya maka dia mati. Nah, tapi di sekeliling Werkudara itu banyak sekali tokoh-tokoh jahat. Banyak sekali raksasa-raksasa. Banyak sekali oligarki. Banyak sekali orang-orang yang berada mengancam kekuasaannya. Karena kalau tidak hati-hati, maka dia tidak akan bisa memerintah dengan baik. Masih ada yang namanya Sengkuni. Ini Patih Sengkuni ini. Ya. Kalau kita tahu, Sengkuni itu adalah pembisik yang pandai. Pembisik yang jahat. Sengkuninya dari zaman Petruk sampai Werkudara ini masih sama. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa tenang sebenarnya. Karena para buto, ini buto rambut geni, ini Sengkuni, kemudian masih ada juga, nah ini Togok. Nah, Togok ini adalah congor istana. Ini mantri di bidang ngomong dan dobos dari istana. Ini sekarang masih ikut juga. Masih ikut, tapi dia turun pangkat. Kalau tadinya dia mantri, besok jadi wakil mantri. Ini masih ikut ini. Dia sudah gagal dalam program data nasional, dia gagal. Tapi dia masih diikutkan juga. Nah, jadi dia kemudian masih ikut membantu kepada Togok. Dan hari ini yang menarik, tadi kita lihat sebuah pertunjukan ketika Sang Werkudara itu menaiki kuda putih bikinan dalam negeri. Dia dadah-dadah sepanjang Tamrin dan Sudirman. Tamrin dan Sudirman itu ada juga di Wakanda, ya. Jadi kalau ada kesamaan jalan, dia dadah-dadah sampai ke Istana Baru. Nah, lucunya Sang Petruk cilik itu juga ikut, tapi naik kendaraan yang lebih kecil. Sebentar, Petruk ciliknya kita cari dulu. Petruk ciliknya supaya mana ini Petruk cilik? Bentar. Dah. Oke, sebentar. Duk.
Petruk ciliknya. Ah ini nih. Ya. Petruk cilik tadinya naik ini. Ya. Tadinya Petruk cilik naik banteng. Kurang ajarnya, banteng yang sudah mengantarkan dia ke posisi sekarang malah ditendang. Kurang ajar banget nih Petruk cilik ini. Dan dia ngikutin apa yang dilakukan oleh ayahnya, sang Petruk. Bapaknya hari ini sudah terbang naik SMK. Enggak, naik Boeing ya, ke Oslo. Nah, Petruk cilik masih ada di ibu kota kerajaan Wakanda. Jadi, apa yang harus dilakukan terhadap dua Petruk gede dan Petruk cilik ini? Satu, Bapak dan Ibu. Ingat, bahwa Petruk ini sudah menjadi warga biasa. Oke. Petruk cilik ini meskipun dia sekarang menjadi warga tidak biasa, tapi dia punya cacat sangat besar. Karena dia masih suka nyanyi-nyanyi. Tahu nggak lagunya? Rasa lesat, hidup sehat, dunia cerah, fufu fafa, fufu bendera. Nah, rasa lesat, hidup sehat, dunia cerah, fufu fafa, fufu bendera. Nah, maka Bapak dan Ibu, yang harus kita lakukan terhadap Petruk cilik dan Petruk gede adalah yang pertama, jangan sampai Petruk cilik ini terus-menerus berkuasa. Karena akan membahayakan, terima kasih Mas, akan membahayakan Werkudara. Dia bahkan pernah bercanda dengan adiknya, Gareng. Dia akan melakukan coup d'etat alias kudeta terhadap Werkudara. Dan itu sudah diakui oleh adiknya. Maka Bapak dan Ibu, kita harus bersama-sama tetap mewujudkan apa yang kita cita-citakan, yaitu menyiapkan ini. Kita gantung Petruk cilik dulu. Kita harus gantung Petruk cilik dulu, supaya nanti tetap juga sama. Kita juga melakukan hal yang sama terhadap Petruk gede. Nah, jadi ini harus dilakukan secara serempak. Harus dilakukan dengan teknik hukum tata negara. Ada ahlinya di sini yang selalu bilang zumba lagi. Saya nggak tahu siapa itu ya. Di Wakanda itu ya. Ya, yang selalu bilang zumba lagi itu ya. Nah, itu. Jadi dua ini harus digantung demi persatuan negara Wakanda. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap demi kejayaan negara Wakanda. Maka tepuk tangan warga akan mengiringi kedua Petruk ini digantung. Tancap kayon, selesai. Terima kasih. Zumba lagi. Luar biasa. Zumba lagi Mas. Fufu Papa membuat seorang Roy Suryo berubah menjadi dalang. Dalang kerusuhan. Dalang kerusuhan. Karena dalang itu enak ya. Iya. Kawan-kawan semua, Ya. saya harus mengucapkan terima kasih kepada Roy Suryo